menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Sili Tonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian kedua, kitab Injil Markus pasal yang keempat dengan perikop. Perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang biji sesawi, dan angin ribut diredakan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan,
dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. katanya lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui pasal ini, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Markus 4 ayat 24 dengan bunyi nas. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Perumpamaan tentang pelita dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 21-25 disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus setelah kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam perumpamaan pelita dan ukuran ini, Yesus berkata kepada orang banyak yang sangat besar jumlahnya itu bahwa orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Berdasarkan Injil Markus 4 ayat 21 dan 22. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, melalui perikop ini, melalui pasal yang keempat kitab Markus,
Ingatkah kita pada visi tentang gereja yang menjadi terang dunia? Dapatkah kita membayangkan barang sejenak saja? Coba pikirkan keadaan gereja kita sebagai terang dunia. Bayangkan, gereja membawa terang kepada dunia yang sedang berjalan di dalam kegelapan ini. Sebuah gereja yang memancarkan keanggunan terang, kehangatan, kekudusan, dan karakter Allah. Dapatkah kita membayangkan gereja yang berfungsi seperti itu? Karena saat ini, gereja sudah berhenti menjadi terang bagi dunia yang harusnya mencurahkan kemuliaan Allah dan menggambarkan tabiatnya. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, ambillah sebatang lilin. Lilin ulang tahun misalnya, yang begitu tipis dan kecil, yang hanya mampu memberikan bias sinar yang tidak terlalu besar. Tapi nyalakan saja lilin kecil itu di dalam kamarmu pada waktu malam dan perhatikan, apakah kegelapan dapat menelan cahayanya? Walaupun lilin itu begitu kecil dan kamarmu jauh lebih besar, namun kegelapan tidak akan mampu menelan cahaya lilin yang kecil itu. Demikianlah, tidak ada cara bagi kegelapan untuk mengalahkan cahaya, karena alamiahnya terang memang tidak dapat ditelan atau dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan pasti kalah oleh terang. Sekalipun cahaya yang muncul itu kecil dan berasal dari sebatang lilin ulang tahun yang tipis, ia tetap tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Namun, tidak dapat disangkal orang Kristen justru lebih sering dikalahkan oleh dunia. Jika seseorang bersikap tidak baik kepada kita, bagaimana reaksi kita? Wajah kita menjadi merah padam dan semakin gelap sehingga tak seorang pun berani berbicara dengan kita sampai 2 atau 3 hari. Namun Rasul Paulus berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdasarkan Roma 12 ayat 21. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan kegelapan mengalahkan kita. Jika ada orang yang tidak baik terhadap kita, itulah saatnya bagi kita untuk memancarkan terang yang lebih besar. Karena terang itu akan menjadi semakin nyata saat berada di tengah-tengah kegelapan. Atau mungkin sahabat-sahabat firman di situasi yang lain. Sebagai orang Kristen mungkin kita berkata, saya satu-satunya orang Kristen yang bekerja di kantor ini. Saya satu-satunya orang Kristen yang bersekolah di sekolah ini. Mau jadi terang bagaimana? Toh tidak ada orang Kristen di tempat saya bekerja. Toh tidak ada orang Kristen di tempat saya bersekolah. Sahabat-sahabatku, bila memang demikian, apakah terang itu tidak dapat dipancarkan? Ingatlah, jika tidak ada orang Kristen di sekitarmu, maka keberadaanmu lebih-lebih lagi dibutuhkan. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah jika di kantor tempat kita bekerja atau sekolah tempat di mana kita mengenyam pendidikan dipenuhi oleh mereka yang non-Kristen. Atau mungkin ada orang-orang Kristen juga tapi jumlahnya tidak seberapa, tetapi yang sangat membutuhkan terang Tuhan. Dengan demikian, keberadaan kita dapat menjadi berkat di sana, karena ketika suatu ruangan tidak memiliki cahaya, betapa berharganya terang yang datang itu. Tetapi apa yang terjadi jika orang-orang itu cuek, bahkan mungkin menertawakan kita? Apakah sinar kita akan meredup? Contoh, jika ada orang Kristen lain yang menyinggung perasaan kita, apakah kita akan marah? Sebab sering kita berkata, tidak masalah jika yang berbuat itu bukan orang Kristen. Tapi, kalau yang berbuat itu sesama Kristen, awas. Sahabat-sahabat firman, jika itu masalahnya, maka kita sudah salah dan kita kalah. Mengapa terang kita padamkan sendiri? Ingat, terang kita tidak boleh kita padamkan karena kegelapan, entah kegelapan itu datang atau berasal dari sesama kita orang Kristen atau bukan. Karena semua kegelapan itu sama saja. Karena justru di dalam kegelapan harusnya membuat terang kita semakin bercahaya. Oh, kiranya kita semua dapat menangkap sinyal kerinduan hati Tuhan
di tengah kegelapan dunia yang hitam pekat ini dan segera memancarkan cahaya terang Tuhan. Karena banyak orang di luar sana yang sedang mengatakan dan membicarakan bahwa bencana besar akan datang. Kiamat segera tiba. Memang benar, memang sangat benar. Tanda-tanda kegenapan sudah menunjukkan dan kita dapat melihat bahwa dunia sedang bergerak ke arah akhir dari peradaban. Sejarah umat manusia sedang menuju pada akhirnya, dan ini adalah saatnya bagi gereja untuk memancarkan sinar terang kebenaran Tuhan. Dapatkah kita memahaminya? Ataukah mungkin kita masih saja berkata, percuma? Apakah benar-benar percuma? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 319 alinea ketiga dan keempat menjelaskan bahwa pelita yang menyala tanpa padam di sepanjang malam penantian, terang itu akan menolong meningkatkan cahaya untuk kehormatan mempelai laki-laki. Terang itu akan bercahaya dalam gelap. Ia menolong menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki ke pesta pernikahan itu. Demikianlah pengikut-pengikut Kristus harus menyinarkan terang ke dalam dunia yang gelap ini. Bersama dengan Roh Kudus dan firman Allah yang adalah terang, manakala ia menjadi kuasa yang mengubah dalam kehidupan si penerima. Oleh menanamkan dalam hati mereka prinsip-prinsip sabdanya, Roh Kudus mengembangkan dalam manusia sifat-sifat Allah. Terang kemuliaannya, tabiatnya harus bersinar dari para pengikutnya. Dengan demikian, mereka memuliakan Allah untuk menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki, yaitu ke kota Allah, ke perjamuan nikah Anak Domba. Tetapi sahabat-sahabat firman, apakah terang itu hanya dibutuhkan di luar rumah? Oh, tentu saja tidak. Sebab rumah, tempat di mana kita tinggal juga memerlukan terang Tuhan. Untuk itu pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 146 alinea pertama memberikan nasihat. Jika dalam keluarga ada seorang anak yang tidak sadar mengenai keadaan dosanya, maka orang tuanya tidak boleh diam. Hendaklah lilin mereka itu dinyalakan. Selidikilah firman Allah dan melalui terangnya hendaklah segala sesuatu di dalam rumah diselidiki dengan tekun untuk melihat apa sebabnya anak itu hilang. Hendaklah orang tua menyelidiki hatinya sendiri, memeriksa sifat-sifat serta kebiasaan-kebiasaan mereka. Mungkinkah ini menjadi penyebabnya? Ingat, anak-anak adalah waris Tuhan, dan kita harus dapat memberi jawab kepadanya atas segala kepengurusan miliknya itu. Pena Ilham Ilahi melanjutkan tentang terang pada halaman 321 alinea kedua, 323 alinea keempat, 321 alinea kelima, 323 alinea kedua, 322 alinea keempat dan kelima, dan halaman 322 alinea kedua mengatakan, terang dari matahari kebenaran harus bersinar dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dalam kata-kata yang benar, dan perbuatan yang suci. Matahari kebenaran mempunyai kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah dari setiap murid yang benar harus dipancarkan sebuah pengaruh untuk kehidupan, keberanian, pengharapan, dan penyembuhan yang sejati. Demikianlah dalam malam kegelapan rohani, kemuliaan Allah akan bercahaya melalui jemaatnya dalam mengangkat orang yang tertindas dan menghiburkan orang yang berduka. Adalah kesempatan setiap jiwa untuk menjadi saluran yang hidup dengan mana Allah dapat menyampaikan kepada dunia permata-permata rahmat-Nya, kekayaan Kristus yang tidak ternilai. Tidak ada sesuatu yang amat dirindukan oleh Kristus lebih daripada orang-orang yang mau mewakili roh dan tabiat-Nya ke dunia ini. Tidak ada sesuatu yang amat sangat diperlukan dunia ini yang lebih daripada membuktikan kasih Allah melalui umat manusia. Seluruh sorga menunggu saluran-saluran yang dapat mencurahkan aliran kudus untuk menjadi kesukaan dan berkat bagi umat manusia. Terang adalah suatu berkat yang menyeluruh
memancarkan sinar-sinarnya ke dunia yang tidak bersyukur, dunia yang tidak suci dengan akhlak yang merosot. Demikianlah dengan terang matahari kebenaran. Seluruh dunia harus terbungkus sebagaimana keadaannya dalam kegelapan dosa. Dan kedukaan dan derita harus diterangi dengan pengetahuan tentang kasih Allah. Terang yang bersinar dari tahta sorga tidak boleh dilewatkan dari kelompok itu, dari tingkatan atau golongan manusia yang mana saja. Berita pengharapan dan pengasihan harus dibawa ke ujung-ujung bumi. Barang siapa mau, boleh menjangkau dan memegang kekuatan Allah dan berdamai dengan Dia, dan Ia akan mengadakan perdamaian. Lalu orang kafir tidak akan terbungkus oleh kegelapan tengah malam. Awan gelap akan hilang di hadapan sinar-sinar terang dari matahari kebenaran, dan kuasa neraka dikalahkan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, banyak orang yang telah kehilangan pengharapan. Untuk itu bawalah kembali sinar matahari kebenaran kepada mereka. Banyak juga yang telah kehilangan keberanian. Oleh karena itu tuturkanlah kepada mereka itu kata-kata penghiburan, dan berdoalah bagi mereka. Ada juga orang yang memerlukan roti hidup, oleh sebab itu bacakan bagi mereka sabda Allah. Banyak orang yang jiwanya sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat maupun tabib. Doakanlah jiwa-jiwa itu dan bawalah mereka kembali kepada Yesus. Barang siapa mempunyai telinga kata firman Tuhan untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Berdasarkan Injil Markus 4 ayat 23-25. Jadi, jika kita tidak mau memancarkan terang itu, maka terang itu akan diambil daripada kita. Tetapi jika kita mau memancarkan terang itu, maka terang yang kita pancarkan bertambah hari akan bertambah-tambah terang. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Saat engkau dengan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan, terangi hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ajaib